Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua dimanapun berada. Kita mau ngobras hits lagi nih. Tema yang mau kita angkat kali ini adalah mengenal naskah dinas di lingkungan BKKBN. Narasumber kita kali ini ada Bu Melia Karmawati. Ya, beliau adalah analis kepegawaian ahli media, Mbak Mel ya. Mohon maaf saya kalau salah. Atau Mbak Mel langsung deh cerita deh. Siapa sih aku ini? Mbak Mel, silakan Mbak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya teman-teman ya. Terima kasih nih Pak Tinggo kesempatan ini untuk menambah wawasan ya, kita ngobrol-ngobrol santai-santai gitu ya. Tapi santai bukan berarti tidak bekerja ya Pak Tinggo ya. Santai, kita tetap ada ilmu yang bisa kita serap bareng-bareng. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit informasi, mungkin barangkali teman-teman sudah sering ya mendengar apa sih naskah dinas, mungkin seperti itu. Ya, tadi memang sudah disinggung sama Pak Tinggo ya, bahwa kalau untuk naskah dinas itu kita memang sudah memiliki pedoman tata naskah dinas ya. Itu kita berdasarkan Permenpan Permen Andri ya, Peraturan Kepala Andri. Saya biasa berhubungan dengan Menpan Pak Tinggo, jadi ke bawah-bawah Menpan terus nih, mohon maaf. Jadi Peraturan Andri nomor 2 tahun 2014. Nah ini juga mungkin sobat-sobat sudah tahu ya bahwa peraturan kepala ini sudah direvisi menjadi Peraturan Andri nomor 5 tahun 2021. Nah, untuk di BKKBN sendiri kami sudah memiliki peraturan badan nomor 31 tahun 2020 ya. Ini tentang tata naskah dinas. Nah, ini walaupun secara hierarki ya, kita kan menginduknya ke Andri. Walaupun secara pada saat ini gitu ya, bahwa peraturan ini sudah dirubah menjadi peraturan Andri yang tadi saya sampaikan bahwa nomor 5 seperti itu ya, tetapi ini secara substansi tidak terlalu merubah Pak Tinggo ya. Jadi kita masih sama mengikuti Perban tahun 2020 yang nomor 31 ya. Jadi di dalam Perban tersebut bahwa tata naskah dinas ini merupakan pengaturan tentang jenis, format, kemudian penyiapannya, pengamanannya, pengabsahannya, distribusinya, dan media apa yang digunakan dalam melakukan komunikasi kedinasan. Jadi sepertinya sederhana ya, bahwa kita bicara tentang naskah dinas gitu, sepertinya sederhana gitu, tetapi tapi tidak sesederhana ketika kita berbicara naskah dinas, karena itu semua diatur ya di dalam peraturan-peraturan ini, karena kita birokrasi, sehingga segala sesuatu yang berurusan dengan kedinasan, dokumen-dokumen arsip ini tentunya merujuk kepada peraturan yang sudah diundangkan tersebut. Seperti itu Pak Tinggo. Gini, Bu Mel, mungkin sobat ngobras hits pengen tahu dulu yang ringan-ringan dulu deh, Bu Mel. Secara garis besar klasifikasi naskah dinas itu apa aja sih, Mbak Mel, boleh bisa cerita? Ya, jadi untuk naskah dinas itu sendiri banyak ya macamnya ya. Jadi kalau kita bisa bedakan gitu ya, bisa kita kategorikan bahwa naskah dinas itu ada yang sifatnya naskah dinas arahan, kemudian naskah dinas korespondensi, kemudian naskah dinas untuk penetapan, kemudian juga ada naskah dinas khusus dan naskah dinas penugasan. Jadi masing-masing naskah dinas ini dia memiliki kategori-kategori tertentu. Jadi kalau untuk naskah dinas ini misalkan seperti peraturan
kalau kita nyebutnya peraturan badan ya, atau kalau sekarang kita sudah punya juga peraturan PTM. Jadi PTM itu juga bisa menetapkan untuk peraturan ini sendiri. Kemudian juga ada pedoman, kemudian juga ada juknis, kemudian instruksi, SOP, surat edaran. Nah, untuk naskah dinas korespondensi ini juga korespondensi ini kan komunikasi dua arah ya. Artinya ini bisa dibedakan menjadi internal maupun eksternal. Untuk yang internal sendiri, bahwa kita memiliki nota dinas. Kemudian kita juga ada disposisi, kemudian kita juga mengenal undangan internal ya, undangan untuk di lingkungan kita. Ini sifatnya internal. Nah, lalu bagaimana untuk yang sifatnya eksternal? Untuk eksternal, ini kita membagi menjadi surat dinas. Surat dinas ini untuk eksternal, kemudian ada undangan eksternal. Mungkin nanti apa sih bedanya gitu ya, barangkali nanti teman-teman bisa lebih dalam selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang penetapan. Nah, penetapan ini apa? Penetapan ini meliputi keputusan Kepka ataupun keputusan PTM. Kemudian juga ada naskah dinas khusus. Apa sih naskah dinas khusus? Nah, untuk naskah dinas khusus ini ada perjanjian, surat perjanjian, baik itu dalam negeri maupun luar negeri ataupun internasional seperti itu ya. Kemudian juga termasuk surat kuasa. Ya. Kemudian juga pengumuman, kemudian surat pengantar ataupun berita acara kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu berita acara. Kemudian surat keterangan, laporan maupun talang staf itu juga termasuk dalam naskah dinas khusus. Kemudian untuk yang penugasan ini yang sering nih ya Pak Tinggo ya. Iya, Bu. Penugasan ini adalah surat tugas. Jadi ketika kita ditugaskan oleh pimpinan, tentunya kita harus ada surat tugas supaya itu bisa tidak menyalahi gitu ya, tidak menyalahi aturan. Nah, nanti gimana surat tugas itu seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Siap. Kita mulai dari yang jomblo dulu Mbak Mel. Kita jomblo mulai ya. dari udah tinggal jomblo nggak nih? Enggak, saya udah nggak jomblo. Thanks God. Oke, kita mulai dari yang jomblo paling kanan bawah itu Mbak Mel, surat keputusan. Itu bagian dari naskah dinas penetapan. Bisa cerita dikit Mbak Mel, plus mungkin dengan contoh kali ya biar lebih enak. Yang penetapan ya. Jadi untuk penetapan ini biasanya kita menyebutnya SK ya, surat keputusan. Ya, keputusan. Ya, seperti itu. Nah, keputusan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi untuk keputusan ini, keputusan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan. Namanya aja keputusan ya, jadi sifatnya itu bukan mengatur. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya mengatur. Tetapi ketika kita bicara keputusan, ini sifatnya adalah menetapkan. Kemudian dia tidak mengatur seperti yang di perban ya. Kemudian juga merupakan pelaksanaan dari suatu kegiatan. Nah, kegiatannya itu untuk apa saja? Boleh kita untuk menetapkan atau mengubah status kepegawaian atau seseorang ya, statusnya kita ubah menjadi apa gitu. Itu ada penetapannya. Kemudian juga untuk menetapkan atau mengubah ataupun membubarkan suatu kepanitiaan. Kemudian untuk pelimpahan wewenang ya, biasanya ini terkait dengan penandatanganan itu kan kalau PPK ya, kita menyebutnya misalkan PPK pejabat PPK pejabat pembuat komitmen. Bukan. Itu yang untuk pejabat pembina kepegawaian. Oh, pejabat pembina. Ya. Kepegawaian. Jadi soalnya pengertian PPK itu banyak ya. Jadi PPK ini pejabat pembina kepegawaian, ini kan ketika menandatangani SK-SK itu terlalu banyak kalau langsung ditangani sendiri oleh PPK, sehingga PPK ini bisa menetapkan Kepka melalui Kepka ya, itu untuk melimpahkan wewenangnya untuk melakukan penandatanganan misalkan dilimpahkan ke sesama seperti itu Pak Tinggo. Jadi kalau untuk contoh nih mungkin ya kita pernah menetapkan pada tahun 2020 Kepka tentang penunjukan koordinator dan subkoordinator. Itu salah satu contohnya ya. Koordinator. Ya, jadi itu isinya adalah penetapan tentang koordinator dan subkoordinator. Kemudian sejak kita
keluar Perban 22 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan badan dan peraturan PTN di lingkungan BKKBN, bahwa PTN bisa menetapkan keputusan PTN, misalkan keputusan Deputi Daldu, keputusan Deputi Apin, misalnya seperti itu tuh bisa. Jadi ya sekarang itu sudah terwadahi di dalam Perban 22 tahun 2020. Seperti itu udah. Siap. Siap. Contohnya mungkin ya sekalian di ini Mbak Nin, kita tampilkan template-nya. Mbak Nin. Nah, ini yang diceritakan Mbak Mel tadi. Ya, mungkin seperti ini ya, Sobat ya. Jadi untuk format surat keputusan ini seperti ini, bahwa ini kita ada keputusan kepala nomor sekian tentang, kemudian ada kepala BKKBN, kemudian juga ada menimbang, mengingat, memutuskan. Ini apa namanya, ada diktum ya, diktum ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini sesuai kebutuhan. Kemudian juga ada penetapan dan nama lengkap dari yang menetapkan itu. Iya. Nah, ini sama dengan yang di PTM, cuman bedanya kalau di sini levelnya adalah level eselon 1 seperti itu. Secara format ini sama, tidak ada perubahan antara yang keputusan kepala maupun keputusan PTN, seperti itu dah. Siap. Nah, kita lanjut lagi ke yang lebih menggoda nih Mbak Mel. Mungkin Sobat Ngobras Hits pengen tahu juga nih, surat tugas. Nah, sebelum dinas kan ada surat tugas tuh. Bisa cerita dikit Mbak Mel? Ya. Surat tugas, apa namanya, kita sering ya mendengar surat tugas gitu. Pasti surat tugas sebenarnya gitu ya. Yeah. Itu loh yang kalau kita mau dinas-dinas harus ada gitu ya. Iya benar itu seperti itu udah. Jadi Sobat Ngobras, bahwa surat tugas itu adalah surat perintah. Jadi isinya itu surat perintah merupakan naskah dinas yang dibuat oleh atasan, boleh atasan langsung ya, atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang berisi penugasan. Jadi karena namanya surat tugas, jadi isinya penugasan ya. Ya, untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan tentunya yang sesuai dengan tugas fungsi, seperti itu ya. Kemudian jika tugas tersebut merupakan kolektif, biasanya kan kita ditugaskan itu bukan tidak melulu sendiri gitu ya. Ya, tidak melulu sendiri gitu kan. Kadang kita ada kalanya kegiatan itu kita beramai-ramai gitu, tim seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu sifatnya nanti kolektif. Jadi daftar pegawai yang ditugaskan dicantumkan di dalam lampiran. Jadi nanti ada lampirannya di bawahnya atau apa di belakangnya gitu ya. Ini terdiri dari ada nomor urut, biasanya kan ada nomor urutnya, nama apa, pangkat, nama pangkat, kemudian ada NIK, jabatan, keterangan jika diperlukan, seperti itu ya. Jadi boleh suatu surat tugas itu sifatnya kolektif kalau memang kebutuhannya banyak gitu ya, banyak tim-tim yang memang ditugaskan di dalam surat tugas tersebut. Nah, contohnya apa sih? Nggak perlu bikin satu-satu ya Bu Mel ya? Iya, nggak perlu masing-masing satu. Ya. Jadi misalkan satu biro nih mau ditugaskan semua, satu biro rata-rata satu biro misalkan 20 orang, nggak perlu kita membuat surat tugas itu sebanyak 20 lembar gitu. 20. Ya, jadi cukup satu surat tugas, tetapi nanti untuk nama-namanya bisa kalau muat di dalam satu halaman ya, satu lampiran itu cukup dituliskan di situ, tetapi kalau sangat banyak sehingga harus di halaman berikutnya itu bisa di lampiran, ya seperti itu. Misalkan kita surat dinas mengikuti kegiatan, misalnya menyusun pedoman kah, atau kita mau ada surat dinas apa namanya, kita perjalanan dinas ke suatu daerah atau seperti apa. Nah itu biasanya memerlukan surat dinas seperti itu. Siap. Plus kalian template-nya Mbak Nin, nah biar lebih seru nih yang Mbak Mel ceritakan barusan. Nah. Ya, jadi seperti ini ya Sobat Ngobras, bahwa untuk surat tugas ini formatnya seperti ini, bahwa dalam surat tugas itu harus ada nomor. Jadi kalau tidak ada nomor itu tidak sah ya. Jadi setelah ada nomor, kemudian juga ada menimbang.
dasar melakukan kegiatan ini apa, Kegiatan kemudian dimaksud. ya memberi tugas. Nah, memberi tugas ini kepada siapa? Ya. Apakah kepada si A, si B, si C? Nah, sesuai yang ditugaskan itu ada berapa orang. Nah, tadi saya sampaikan kalau di sini ternyata ada banyak ya, nggak muat gitu ya, bisa di lampiran untuk di halaman selanjutnya di lampiran. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika sudah diberi tugas, yang diberi tugas ini suruh ngapain? Nah, itu di Iya. bawahnya nih, untuk melakukan apa? Untuk. Ya, untuk melakukan apa? Biasanya di bawah untuk sini biasanya ada tanggalnya. Jadi misalkan untuk melakukan misalkan penyusunan pedoman gitu ya, untuk melakukan penyusunan pedoman bla 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 gitu. Misalkan di mana, kemudian tanggal berapa, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Biasanya seperti itu. Jadi suatu surat tugas ini jelas kapan surat itu ditugaskan dan sampai kapan berlakunya seperti itu. Karena ada surat tugas yang sifatnya hanya 1 hari gitu ya. Ada surat tugas yang sifatnya bisa beberapa hari Sampai ya, proyek sehingga selesai. ya sampai proyek selesai. Sehingga di situ tidak perlu harus menyusun surat tugas setiap hari. Jadi di situ tinggal kita menyebutkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu, Dak. Ya, Mbak Mel, izin Mbak Mel, untuk yang kepada ini nggak ada masalah kalau misalnya nama, NIP, dan unit kerja ya Mbak Mel, kalau misalnya dia ada lintas unit kerja gitu Mbak Mel ya? Ya, seperti itu. Jadi kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau kita mau menyusun surat tugas di dalamnya itu harus ada namanya, pangkat, NIK, jabatan. Itu yang wajib sekali harus ada, seperti itu. Karena kita supaya tahu siapa sebenarnya yang ditugaskan itu, jabatannya apa, seperti itu. Ya, jabatannya apa, terus NIK-nya berapa, gitu. Jangan-jangan ini ilegal gitu ya, bukan pegawai kita gitu ya. Nah, yang sering kita dengar juga nih Mbak Mel nih, nota dinas Mbak Mel. Bisa bantu cerita sedikit Mbak Mel, nota dinas itu apa nota sih? Dinas ya, jadi memang beberapa unit kerja kami bukan pernah ya, sering mendapati kekeliruan di sini akhirnya membuat kami gemes gitu ya. Jadi untuk nota dinas barangkali sobat Ngobras masih bingung ya, nota dinas itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi untuk nota dinas ini adalah naskah dinas internal. Jadi dia sifatnya internal ya, yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini gunanya untuk apa? Biasanya untuk nota dinas ini biasanya digunakan dalam rangka menyampaikan laporan, kemudian pemberitahuan, kemudian juga ada pernyataan ataupun permintaan, kemudian juga bisa untuk menyampaikan kepada pejabat lain tentang sesuatu hal. Jadi isinya adalah sifatnya pemberitahuan seperti itu ya, penyampaian informasi seperti itu. Nah, nota dinas ini biasanya memuat hal yang bersifat rutin. Jadi biasanya ringkas-ringkas saja. Jadi nggak perlu penjelasan yang panjang seperti itu. Kalau memang itu sifatnya laporannya atau memerlukan penjelasan yang panjang, biasanya kita melampirkannya ke dalam bentuk lampiran sebagaimana terlampir seperti itu ya, Sobat Ngobras. Nah, biasanya yang sering terjadi di kita di WKKBN ini adalah kekeliruan dalam menulis nota dinas ini adalah selalu di stempel. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa untuk nota dinas ini adalah tidak distempel. Kenapa tidak distempel ya? Karena nota dinas ini adalah sifatnya internal sehingga tidak distempel. Berbeda nanti dengan undangan. Kalau undangan itu nanti distempel. Tapi itu nanti ya kita akan tahan dulu gitu. Jadi untuk undangan nanti akan kita ulas yang berikutnya. Ini masih di nota dinas. Jadi mungkin bagi teman-teman yang yang belum biasa menggunakan nota dinas, mungkin masih bertanya-tanya format nota dinas gimana sih? Coba Mbak Nini kita tunjukkan nota dinas kayak gimana nih. Nah, seperti ini Sobat Ngobras. Jadi untuk nota dinas ini tetap ya sama dengan surat pada umumnya. Jadi nota dinas ini perlu ada nomor. Nomor ini adalah nomor internal kita.
kemudian juga ada kepadanya, YTH-nya siapa, kemudian darinya, dari mana. Misalkan kita mau kepadanya adalah Direktorat Ketahanan Remaja, misalkan. Darinya misalkan Biro Hukum Organisasi Tata Laksana. Perihalnya apa? Misalkan penyampaian hasil hasil rapim, misalkan seperti itu. Dan tanggalnya tanggal yang kita buat. Kemudian ini adalah isi dari nota dinas yang kita ingin sampaikan kepada yang kita tuju tadi. Kemudian juga di sini ada tanda tangan yang melakukan penyusunan ini, tanda tangan yang membuat nota dinas ini. Jadi kalau misalnya tadi adalah dari Biro Hukum, bahwa di sini juga sesuai nama kepala bironya. Tetapi mungkin yang sering terjadi kekeliruan lagi nih, udah tinggal. Jadi kalau kita menyusun nota dinas, bahwa di bawah ini tidak lagi mencantumkan nama jabatan. Nama jabatan kalau tadi kan sudah dicantumkan di atas ya, darinya adalah Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana. Sehingga di bawah cukup mencantumkan namanya saja. Nama lengkap. Nama lengkapnya saja tanpa gelar ya. Jadi hanya namanya saja, untuk jabatannya itu sudah ada di atas sehingga tidak perlu dituliskan lagi. Nah, kemudian jika memang nota dinas ini memerlukan tembusan, kita bisa juga menambahkan tembusan kepada siapa, seperti itu nanti bisa ditambahkan di bawahnya. Oke, seperti itu ya. Siap. Semoga Sobat Ngobrasis masih ada yang pengen tahu lagi. Kita lanjut lagi. Kita sering dengar istilah disposisi. Oh, saya dapat disposisi nih. Apa itu Mbak Mel? Cerita dikit Mbak Mel. Ya, disposisi ya sih. Jadi kalau udah dapat disposisi ini agak-agak wow, udah dapat perintah apa nih gitu, udah deg-degan gitu kan, dapat surat cinta apa gitu. Jadi kalau untuk disposisi biasanya kita memang menyebut lembar disposisi ya. Ini merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan ini untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan, baik itu struktural maupun fungsional, dalam bentuk perintah. Jadi nanti biasanya nih dalam disposisi itu akan ada perintah-perintah yang akan kita menjadi PR kita gitu ya. Dan biasanya instruksinya itu secara singkat karena dia harus satu lembar itu hanya cukup untuk beberapa kalimat saja seperti itu ya. Kemudian juga harus jelas karena untuk memproses ataupun menyelesaikan dari suatu surat tersebut. Kemudian untuk lembar disposisi juga biasanya ini harus satu kesatuan dengan suratnya. Jangan sampai nih disposisinya lembarannya ada di meja A, kemudian suratnya itu ada di meja B, terpisah seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Dia harus satu kesatuan. Karena supaya nyambung apa yang ditugaskan dengan isi dari surat tersebut. Jadi harus satu kesatuan. Jadi bisa diklik jadi satu, kemudian di disposisi disampaikan kepada yang menerima disposisi tersebut. Kepada siapakah? Nah, nanti yang menerima disposisi itu harus segera menindaklanjuti berdasarkan perintah yang ada di dalam disposisi tersebut. Apakah biasanya kita untuk segera menindaklanjuti, misalnya seperti itu, atau biasanya kita untuk dikoordinasikan atau seperti apa. Nah, itu tergantung dari perintah atasan dan substansi dari surat Disposisi tersebut. dimaksud. Ya, disposisi dimaksud seperti itu. Nah, mungkin untuk disposisinya seperti ini gambarnya. Seperti ini ya untuk contoh kayak format dari lembar disposisi. Di sini biasanya isi ringkas ini adalah menggambarkan dari cerita singkat ya, isi ringkasan dari surat tersebut. Kemudian ini diteruskan kepada yang terhormat untuk diapakan gitu. Apakah ini kepada Irtama, deputi aktif, ke deputi-deputi lainnya ataupun ke biro-biro lainnya. Nah, ini tergantung kemana. Ini tinggal dicentang. Kemudian perintahnya itu berbagai perintah bisa yang di sini secara instan begitu ya kita menyebutnya, bahwa ini tinggal centang-centang saja. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang memang
perlu dengan kata-kata, artinya tidak mewakili dari yang centang-centang ini, atasan bisa menambahkan di bawah tulisan ini, yang di bawah disposisi ini ada catatan, ya, ada catatan yang memang ingin ditambahkan sebagai perintah untuk melakukan tindak lanjut dari surat tersebut. Seperti itu. Siap. Masih lanjut ya, Sobat Ngobras ya. Mudah-mudahan masih stay tune. Kayak radio aja. Ini Mbak Mel. Ya, siap. Biasanya mungkin antar bagian, antar bidang tuh suka ada, atau mungkin unit kerja ya, ada surat undangan internal nih Mbak Mel. Bisa cerita Mbak Mel undangan internal. Ya, benar ya. Jadi kalau undangan tuh kita hampir tiap hari menerima undangan. Bahkan undangan itu bisa bertubi-tubi, bisa berbarengan waktunya. Berbarengan waktunya, itu yang biasanya kita harus skala prioritas. Jadi kita harus menghadiri undangan yang mana gitu, karena tidak mungkin kita menghadiri di saat yang bersamaan 2 atau 3 bahkan 4 atau 5 kegiatan yang bersamaan seperti itu ya. Tetapi dengan adanya fenomena VM, sekarang udah membudaya bahwa kita sudah melakukan virtual meeting untuk di berbagai pertemuan-pertemuan, sehingga memang tidak menutup kemungkinan dan memang mau tidak mau pada akhirnya ketika kita mendapat undangan yang bersamaan waktunya, harinya, jamnya, seperti itu, akhirnya kita melakukan double, triple, quartet, atau apapun lah istilahnya, kita mengikuti rapat-rapat, mengikuti rapat-rapat secara virtual tersebut. Nah, tetapi untuk suratnya sendiri, surat undangannya sendiri itu seperti apa? Jadi untuk surat undangan internal ini memang merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan BKKBN, karena kan ini sifatnya internal ya. Jadi untuk menghadiri suatu acara kedinasan ataupun misalnya rapat, upacara atau pertemuan gitu, tapi ini sifatnya internal seperti itu ya. Jadi secara format ini hampir sama dengan format dari surat dinas ya. Memang ada yang membedakan bahwa bedanya pihak yang dikiriminya ini adalah masih internal kita, masih di lingkungan BKKBN. Kemudian untuk yang penerima undangan ini kadang suatu pertemuan itu membutuhkan seluruh komponen untuk hadir, ataupun beberapa unit yang hadir, sehingga tidak muat di dalam satu halaman, sehingga kita membutuhkan tambahan lampiran ya untuk menuliskan daftar yang akan kita undang. Biasanya kita mencantumkan di dalam lampiran dari undangan tersebut. Nah, seperti ini Sobat Ngobras, bahwa undangan ini bentuknya seperti ini internal ya. Internal BKKBN seperti ini, jadi formatnya sama dengan format surat dinas, tetapi yang membedakan hanya lingkupnya ya, bahwa ini adalah internal. Tetapi untuk yang walaupun ini internal, ini perbedaannya dengan nota dinas adalah kalau ini di stempel. Kalau yang tadi nota dinas, dia walaupun sifatnya internal, tetapi dia tidak di stempel. Itu adalah bedanya. Ya, seperti itu Sobat Ngobras. Lanjut lagi Bu Mel, surat dinas biar makin clear. Nah, tadi kan sudah disebut ya, hampir sama ya, benar, tadi sudah disebut ya, surat undangan internal kita itu hampir sama dengan surat dinas. Lalu seperti apa surat dinas gitu ya? Jadi untuk surat dinas memang hampir sama dengan undangan. Jadi untuk surat dinas ini adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar BKKBN. Jadi untuk untuk surat dinas ini kopnya itu hanya satu ya, hanya satu yang di halaman depan. Jadi misalkan surat dinas tersebut ada beberapa lembar, katakanlah ada 2 atau 3 lembar misalkan, karena panjang sehingga tidak cukup satu halaman. Jadi yang perlu dikasih kop hanya di lembar pertama saja.
Lalu untuk yang lembar kedua dan ketiga itu polosan, jadi tidak perlu menggunakan Polos. kop surat, ya seperti itu. Kemudian juga perlu ditambahkan juga untuk jumlah lampiran bila naskah dinas itu memiliki lampiran, karena biasanya kita kalau mengirim surat dinas itu ada lampiran, nah itu kita cantumkan juga di depan. Nah, lalu seperti apa untuk bentuk dari naskah surat dinas tersebut? Mungkin Sobat Ngobras bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh format dari surat dinas. Jadi memang sekilas kita melihat ini adalah sama dengan undangan, tetapi ini diperuntukkan untuk pihak eksternal dan ini tetap distempel. Nah, di sini yang perlu di garis bawahi bahwa Ada jabatan juga tuh Mbak Mel ya. Jadi ya, nama betul, jabatan dan pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang menang. ya, di sini nanti ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa kesalahan yang sering terjadi di lingkungan BKKBN, di unit-unit kerja, masih banyak surat-surat yang sifatnya internal, seperti yang tadi saya sampaikan kalau surat internal itu adalah bentuknya nota dinas, tetapi unit kerja membuatnya seperti format surat dinas seperti yang ini, seperti yang ditayangkan ini. Kalau yang ditayangkan ini adalah contoh format surat dinas dan berlakunya itu adalah untuk ke eksternal. Ya, tetapi kalau untuk di internal kita cukup menggunakan nota dinas. Jadi ini yang masih banyak terjadi kekeliruan dan masih belum paham ya bahwa untuk surat dinas ini peruntukannya untuk mana, seperti itu. Nah, mungkin Sobat Ngobras setelah kita mendengar nih hari ini, barangkali mudah-mudahan ke depannya ketika kita menyusun surat internal gitu, nanti formatnya sudah berubah ya, sudah menjadi nota dinas, tidak lagi menjadi surat dinas seperti yang ditayangkan seperti ini, karena ini adalah sifatnya itu adalah eksternal, seperti itu. Mbak Mel masih fit ya, masih bisa memberikan lanjut, masih strong ya, ini. Masih strong. Masih strong. Lanjut Mbak Mel. Ya. Oh, habis. Mbak Mel, lanjut lagi Mbak Mel. Lebih menukik lagi. Eksternal Mbak Mel. Tadi internal udah, sekarang eksternal Mbak Mel. Surat undangan eksternal. Ya. Jadi ada ada X ya, ada internal, ada eksternal, ada di dalam, ada di luar, seperti itu. Tadi kita bicara surat ya, surat dinas gitu. Sekarang kita bicara surat yang undangan yang eksternal. Nah, ya, untuk undangan eksternal ini juga sebenarnya hampir sama juga dengan yang tadi kita buat untuk yang di internal. Untuk surat undangan eksternal ini adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri atau menghadiri acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara ataupun pertemuan tertentu, seperti itu ya. Nah, untuk format dari surat undangan eksternal ini memang sama dengan format surat dinas. Yang membedakannya bahwa pihak yang dikiriman surat ini dapat ditulis pada lampiran surat. Kemudian juga untuk momen-momen tertentu, katakanlah misalkan seperti acara Harganas, kita menggunakan surat undangannya itu berbentuk kartu. Jadi untuk eksternal bisa berbentuk kartu, tidak harus menggunakan kertas seperti pada umumnya ya untuk surat dinas, seperti itu. Jadi kalau untuk event-event tertentu kita bisa mengirimkan undangan dalam bentuk kartu. Ini hanya berlaku untuk yang eksternal, tidak berlaku untuk yang internal. Perbedaannya hanya itu Sobat Ngobras, tapi kalau secara outline ini sama formatnya. Ini seperti yang tadi ya, yang untuk internal ataupun surat surat dinas eksternal, dan kemudian juga untuk lampiran juga ketika tidak muat yang diundang banyak itu juga diperkenankan untuk menambah daftar pejabat yang diundang. Tetapi mungkin di sini saya ingin menegaskan bahwa ketika kita membuat daftar pejabat itu dalam bentuk lampiran, ini yang biasa dilupakan.
yang di atas ini, Itu bagaimana? lampiran surat, nomor tanggal Oh. berapa. Nah, biasanya yang sering terjadi itu adalah ya udah lampiran aja, nama to the point aja, namanya ABCD yang Z misalkan seperti itu. Jadi nggak tahu ini kalau ini surat terpisah dengan surat yang depannya, Utamanya. ya misalkan terlepas dari surat induk, kita nggak tahu ini daftar nama-nama apa. Siap. Kita nggak akan bisa menelusuri bahwa ini sebenarnya adalah lampiran surat dari yang di depannya seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu diingat oleh Sobat Ngobras bahwa untuk di bawahnya ini yang selalu ketinggalan juga, di bawah ini perlu juga ditambahkan tanda tangan seperti yang di depan. Jadi nama jabatan, kemudian nama lengkap dan capnya. Kenapa ini perlu dicantumkan? Karena ini adalah satu kesatuan. Karena tadi dikhawatirkan ini terlepas, ini menjadi sesuatu yang tidak bermakna seperti itu. Sehingga ini harus ada lampiran dan juga ada nama dari yang membuat yang mengundang seperti itu. Oke. Mbak Mel, sebelum lanjut, mungkin sobat Ngobras Hits sering melihat juga gitu ya. Ini kan kaitannya ada internal, eksternal. Di bawah itu ada semacam untuk kebutuhan ZI, mungkin WBK atau segala macam ada semacam tagline gitu loh untuk kebutuhan itu. Nah ini gimana? Saran Mbak Mel gimana? Untuk yang eksternalnya nggak usah, yang internal kita gimana Mbak Mel? Oke. Sebaiknya. Hampir kelewat ya. Jadi memang kita ini kan sudah memiliki tata naskah dinas ya, pedoman tata naskah dinas ini sudah dari 2020. Sebelumnya juga sudah ada, tetapi yang terbaru adalah 2021 ya, mohon maaf. Jadi untuk surat-surat bentuk formatnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bentuknya masing-masing memiliki format yang sudah diatur. Tetapi ramai beredar memang banyak surat-surat baik itu surat bentuknya adalah nota dinas ataupun bentuknya undangan, itu di bagian bawah biasanya ada yang menambahkan kotak seperti yang tadi disampaikan udah tinggal ya, bahwa tidak menerima gratifikasi atau melakukan pelayanan prima dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang tidak kita atur, tetapi untuk kebutuhan ZIWBK itu diperkenankan karena prinsip dari tata naskah dinas ini adalah prinsipnya kita tidak boleh mengurangi, tetapi kita boleh menambah. Artinya unsur-unsur yang memang sudah ditetapkan di dalam format tata naskah ini tidak ada yang dikurangi. Tetapi kalau kita ingin menambahkan untuk yang tambahan kotak yang di bawah itu diperkenankan selama itu tidak mengurangi dari format yang sudah ditetapkan di dalam tata naskah dinas itu. Tidak masalah. Selama tidak mengubah terlalu krusial, selama tidak mengubah makna dari surat itu. Jadi secara basicnya itu masih tetap ada, jadi itu sifatnya additional ya, tambahan seperti itu boleh. Atau gimana Mbak Mel, sebaiknya untuk yang kaitannya eksternal, kalau misalnya kalau tetap untuk, itu masih ada? Ya, jadi mohon maaf, jadi ini diperkenankan ya, tadi saya kan mengatakan bahwa itu tidak diatur, tetapi kita memperkenankan selama tidak mengubah dari makna dari surat yang sudah ditetapkan di dalam tata naskah dinas. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kotak-kotak itu sifatnya hanya internal di kita. Karena ini untuk kebutuhan, biasanya untuk kebutuhan ZI ya, ZIWBK ini kan masing-masing unit melakukan ya, masing-masing unit itu mempunyai inovasi-inovasi apa yang agar mendongkrak nilai dari ZI tersebut. Tetapi ketika kita melakukan surat yang eksternal, sifatnya eksternal itu tidak diperlukan itu, karena itu tidak berpengaruh sebenarnya kalau kalau kita bisa katakan seperti itu ya, karena itu hanya untuk di lingkungan kita saja gitu Pak Induk. Iya, Mbak Mel perlu kita sampaikan tuh yang baru biar.
itu perlu menjadi catatan juga buat Sobat Ngobras, bahwa ketika kita mau menambahkan itu, kita teliti dulu apakah sifat dari surat tersebut sifatnya internal ataupun eksternal. Siap. Mbak Mel. Terakhir nih Mbak Mel. Atau Udah terakhir aja. Udah terakhir ya. Biasanya kan gitu kan, kalau MC kan pokoknya ada lagi itu lain cerita. Oke, siap. Nah gini Mbak Mel, mungkin masih ada yang ragu terkait pembubuhan paraf ya Mbak Mel ya. Bisa cerita dikit ya Mbak Mel? Mungkin bisa Ya, sekalian jadi kasih contoh juga gitu ya terkait penomoran dalam beberapa aplikasi naskah dinas. Jadi kalau untuk naskah dinas itu memang apa ya? Karena kan kita bekerja itu secara birokrasi, sehingga kita tidak bisa mengerjakan sesuatu itu sendiri, kita eksekusi sendiri seperti itu ya. Sehingga itu kan biasanya itu ada yang konsepnya surat sendiri, nanti yang menandatangan sendiri, sebelum ditandatangan harus ada yang meng-ACC gitu ya. Untuk ACC itu kan dibuktikan dengan memberikan paraf di situ. Lalu bagaimana untuk pengaturan-pengaturannya? Jadi naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsepnya itu harus diparaf terlebih dahulu, minimal oleh 2 pejabat atau mohon maaf, 2 pejabat pada 2 jenjang struktural di bawahnya. Jadi apa namanya, konsep itu harus ditandatangannya, diparaf dulu. Kemudian untuk naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Jadi misalkan misalkan sesama di sini menyusun naskah dinas tertentu, seperti itu, misalkan membuat nota dinas, jadi nota dinas ditandatangan oleh sesama yang membuat sesama langsung seperti itu ya. Biasanya kalau sesama itu kan kodenya B seperti itu. Nah, itu tidak memerlukan paraf karena itu dibuat sendiri, konsepnya dibuat sendiri oleh yang menandatangani, sehingga tidak perlu untuk memberikan paraf di situ ya. Kemudian untuk naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, kemudian harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh pejabat yang menandatangani dan pejabat pada 2 jenjang jabatan struktural di kanan bawah ya. Jadi biasanya kalau untuk konsepnya yang ada beberapa gitu ya, ada beberapa lembar gitu. Ini biasanya juga ini yang apa ya? Biasanya kita lupa melakukan pemarahan itu di lembar-lembar setelahnya gitu ya. Kemudian untuk penandatanganannya sendiri, untuk pemarahan, mohon maaf ya, maksudnya paraf di sini itu aturannya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau untuk paraf pejabat yang berada 1 tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan ataupun ya setelah nama jabatan penandatangan. Jadi misalkan di sini yang menandatangan adalah Pak Kepala BKKBN. Jadi ketika surat itu ditandatangan oleh Pak Kepala BKKBN, kok jadi agak ini ya, udah mau selesai jadi agak-agak gimana gitu. Jadi ketika surat itu ditandatangan Kepala BKKBN, lalu siapa yang akan memarafnya dan posisinya di mana? Nah, kalau kita melihat di sini bahwa paraf pejabat yang berada 1 tingkat di bawah pejabat penandatangan. Nah, pejabat yang di bawahnya ini berarti kan bisa sesama, bisa deputi seperti itu. Nah, cuman tergantung dari substansi dari surat tersebut. Kita kasih contoh di sini misalkan sesama. Boleh, iya. Boleh sesama, boleh deputi, boleh irtama. Yang penting di bawah kepala. Nah, tetapi kan disesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai dengan substansi dari surat tersebut. Nah, kita misalkan saja di sini adalah tentang tentang kelembagaan lah ya. Misalkan kita bicara kelembagaan, surat tentang kelembagaan itu ditandatangan oleh Kepala BKKBN. Lalu yang memaraf di sini adalah Pak Sestama. Nah, untuk posisi Pak Sestama ini berada di mana? Karena Pak Sestama ini adalah 1 tingkat di bawah Pak Kepala, sehingga beliau ini Pak Sestama parafnya itu adalah di sebelah kanan dari sebelah kanan dari
apa Akhir namanya, nama. ya di belakang nama Pak Kepala gitu. Wow. Kemudian untuk para pejabat yang berada 2 tingkat di bawah pejabat penanda tangan naskah dinas berada di sebelah kiri atau sebelum nama jabatan penanda tangan. Jadi misalkan tadi yang saya contohkan ini masih satu ya contohnya, biar kita runtut seperti itu ya. Jadi kalau tadi yang memarak adalah Pak Sestama itu posisinya di sebelah kanan. Nah sekarang ini adalah yang sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena yang menandatangan itu di bawah 2 level di bawah dari kepala. Jadi kalau yang menandatangan kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana, nanti posisi pemarafannya adalah di sebelah kiri seperti itu. Jadi ini sudah memenuhi dari faedah-faedah yang ditetapkan di dalam naskah dinas. Kemudian untuk pejabat yang berada 3 tingkat di sebelah para pejabat yang di atasnya. Jadi dia tetap di sebelah kiri ya. Sebelah kiri, jadi nanti di sebelahnya lagi seperti itu ya, kurang lebihnya Berurutan. seperti itu. Berurutan seperti itu. Lalu untuk naskah dinas yang biasanya suatu naskah dinas yang biasanya itu saling berkaitan ataupun memerlukan koordinasi antar unit kerja. Lalu bagaimana dengan pemarafannya? Jadi untuk yang lintas, yang sifatnya lintas dari unit kerja, maka pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada paraf kolom koordinasi. Biasanya sih yang dilakukan di BKKBN adalah pakai lembar persetujuan yang di depannya itu ada untuk penandatanganan dan pemarafan dari masing-masing unit yang terkait dengan substansi yang sedang dibahas di dalam surat tersebut. Mungkin kurang lebihnya begitu, sobat ini, sobat ngobras. Nah, jadi agak blank gitu ngobras, yang ngobras. Soalnya biasa kalau udah di ujung-ujung tuh begitu tuh. Ada lagi loh Mbak Mel. Ada lagi nih tambahan, saya baru kepikiran nih. Mohon maaf saya kalau salah mungkin diralat ya Mbak Nin juga. Lembar pengesahan kan tidak diatur khusus di tata naskah dinas. Ya. Nah ini gimana nih Mbak Mel? Ya, betul. Bagusnya gimana? Jadi memang secara aturan memang tidak ada pengaturan secara khusus di dalam tata naskah. Karena di dalam ANRI pun tidak diatur. Tetapi untuk mempermudah kita melakukan koordinasi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk naskah dinas yang sifatnya koordinasi lintas unit kerjakah atau lintas kedeputiankah, nah itu biasanya menggunakan paraf dari menggunakan paraf pada kolom paraf koordinasi. Tetapi ini tidak lazim ya sepertinya untuk yang di BKKBN. Jadi kita biasa menggunakan lembar persetujuan seperti itu. Jadi kita menggunakan lembar persetujuan untuk untuk mewadahi paraf-paraf yang melibatkan unit kerja terkait seperti itu. Jadi masih nggak memungkinkan ya memang lembar persetujuan ya, gitu. Karena prinsipnya kan tidak boleh merubah ya, tidak boleh merusak lagi, tidak boleh merubah, tetapi kita boleh menambahkan gitu. Jadi ini adalah untuk mempermudah kita melakukan koordinasi, karena ketika ada lembar persetujuan kita akan lebih mudah untuk mengetahui oh ternyata surat ini berasal dari unit ini, seperti itu. Oh ternyata penanggung jawab dari kegiatan ini, dari surat ini, leadingnya ada di unit ini. Jadi kelihatan, itu nanti sektor manakah yang melakukan seperti itu. Siap. Mbak Mel, makasih banyak Mbak Mel atas sama-sama. Saya juga dibantu oleh Mbak Nindya ini dalam operatornya. Mungkin kalau nanti teman-teman sobat ngobras hits ada pengen pertanyaan, kita siap juga Mbak Mel ya. Kalau misalnya mereka yang menanyakan bisa by email ke email bisa. Jadi kita kan ada juga ini kan nanti kita akan tayang di YouTube-nya Bihukor.
Jadi di dalam YouTube itu kan kita bisa komen-komen ya, jadi nanti bisa juga ditambahkan untuk di situ kita diskusi, atau bisa juga Sobat Langsung ke Ngobras email kita. langsung ke Bihupor, tapi jangan dulu deh, lagi ini ya, lagi kasusnya lagi meningkat, jadi kita Oh iya, bisa WA atau Ya. bisa melalui chat seperti email itu. atau chat segala macam. Ya. Oke, terima kasih banyak perhatian, bantuannya, penjelasannya Mbak Mel. Terima kasih banyak dukungannya Mbak Nindya. Ini jajaran tata laksana juga. Akhir kata, kalaupun ada salah kata, salah ucap, kami mengaturkan mohon maaf. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu di Sobat Ngobras Hits. Sampai ketemu di penjelasan lainnya Mbak Mel ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditunggu untuk kalau ada masih yang kurang jelas, ya kami siap untuk menjawab lebih lanjut. Kita lanjut di chat seperti itu ya. Siap. Sekarang yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup berencana.